Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang masih setia pada channel kami. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian, hari ini Sabtu 20 September 2025. Saat ini kami tim Deteksi TV berada di Desa Bindu. Bisa sekalian, Desa Bindu merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Peninjauan. Pemirsa, Deteksi TV kalian, kita ketahui bersama bahwasanya bulan ini adalah bulan Maulid Nabi, bulan kelahiran Nabi, bulan di mana manusia utusan Allah Subhanahu wa taala dilahirkan, diturunkan di muka bumi ini. Sehingga dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW tentu membawa kita umat Islam dari alam yang gelap menjadi terang benderang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang masih setia pada channel kami. Hari ini di Desa Bindu, yaitu salah satu desa maksud kami yang ada di Kecamatan Peninjauan ini menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 27 Rabiul Awal. Kita ketahui bahwasanya seluruh umat Muslim berkumpul di masjid yang begitu megah, yaitu Masjid Al-Furqon. Pemirsa sekalian, masjid ini adalah masjid kebanggaan warga ataupun masyarakat Desa Bindu. Hadir di sini nanti pemirsa sekalian penceramah kondang, yaitu penceramah yang cukup dikenal. Namun untuk saat ini boleh dikatakan tidak kami sebutkan ataupun kami sebutkan siapa Ustadz yang dinanti sebagai penyambung lidah Nabi Muhammad SAW, yaitu Ustadz Toibino SAG. Pemirsa sekalian, hadir di sini kepala desa tetangga, insya Allah akan hadir di sini pemerintah tingkat kecamatan maksud kami, yang tentunya telah ada di dalam tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ibu-ibu PKK, ibu-ibu pengajian yang terdiri dari berbagai macam lapisan masyarakat. Pemirsa sekalian, pemirsa Deteksi TV sekalian, saat ini menunggu ataupun lagi menanti, yaitu Ustadz yang akan memberikan siraman rohani tentang Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa sekalian, ikuti jalannya peringatan Maulid Nabi di Desa Bindu, Kecamatan Peninjauan ini bersama kami, tentu bersama Deteksi TV. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, saat ini kami Deteksi TV berada di Desa Bindu. Sekalian, Desa Bindu merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Peninjauan. Bisa Deteksi TV sekalian, kita ketahui bersama bahwa misalnya bulan ini yaitu bulan Rabiul Awal. Semua umat Muslim di dunia ini merayakan ataupun memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa sekalian, kita ketahui bersama bahwasanya utusan Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, adalah nabi yang paling mulia, yang mana nabi tersebut sebagai junjungan, sebagai panutan kita umat Islam. Insya Allah kita akan menjadi umatnya dan diakui sebagai umatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa sekalian, saat ini di Masjid Al-Furqon Desa Bindu pada hari ini Sabtu 20 September 2025 yang bertepatan
dengan 27 Rabiul Awal, yaitu hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Pemirsa Deteksi TV sekalian, umat muslim yang ada di sini dan di sekitarnya, besar kecil, tua muda, nampak semuanya berkumpul di rumah Allah ini ataupun di masjid ini, yaitu Masjid Al-Furqan. Kita ketahui bersama pemirsa sekalian bahwasanya pada hari ini akan hadir sosok penceramah kondang yang dinanti oleh masyarakat. Pemirsa sekalian, sengaja kami rahasiakan dulu siapa sosok ulama yang akan menyampaikan penyambung lidah Rasulullah ini. Ikuti bersama kami Muhammad Wahyu dari Deteksi TV. Selamat mengikuti. Diumumkan kepada seluruh komisi teman-teman tentang penceramah di koloni jalan. Silakan untuk masuki ruangan. Sekalian, masjid ini merupakan masjid kebanggaan masyarakat Hindu. Ya. Masjid yang begitu megah. Cuma 100 kursi itu berbeda supaya sama ke akhirat.
Ustaz sekalian, Ustadz ini adalah salah seorang Ustadz yang cukup dikenal. Gaya penampilan beliau ini mirip-mirip Ustadz Buas, ya. Itu sekalian, kita ikuti jalannya peringatan Maulid Nabi besar Nabi Muhammad SAW pada tahun 2025 ini. Tentu bersama Ustadz Thoyibno Buas Palembang, pemirsa sekalian. Itu memang kalau kita lihat dari poster ini, ya, sepertinya wajahnya mirip sekali Ustadz Kiai Haji Abdul Somad, pemirsa sekalian. Ikuti jalannya acara tersebut. Pemirsa Deteksi TV sekalian, dalam rangka peringatan Maulid Nabi Musa Muhammad SAW, hari ini Sabtu 20 September 2025. Di samping kami ada Kepala Desa Bindu. Silakan Pak Kades, kenalkan dulu siapa namanya. Baik, sehingga masyarakat tahu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama Zainal Badri, Kepala Desa Bindu, Kecamatan Penjaban, Kabupaten Ogan Komering. Pak Kades, di dalam penuh umat Islam menyambut perayaan Nabi besar Muhammad SAW. Ini agenda tahunan, Pak, ya? Ya, betul ya. Jadi setiap tahun diselenggarakan di Masjid Al-Furqanin, masjid yang begitu megah, Pak Kades, masjid kebanggaan masyarakat Desa Bindu. Pak Kades, ini siapa yang akan hadir sini? Dari tadi saya lihat sepertinya sibuk, pasti ada yang ditunggu, yang ditunggu-tunggu. Betul. Ya. Ya, saat ini kita sedang menunggu penceramah kita, yaitu Kiai Haji Kiai Ya. Kiai Ustadz Thoyibno. Kebetulan beliau ini, Pak, ya, Ya. ini agak lain daripada yang lain, ya. Sengaja tahun ini momen sangat penting bagi kita, ya, karena mirip-mirip dengan Buas. Iya. Cara bicaranya, bahasanya. Kalau boleh tahu dari mana ini, Ustaz ini? Kita dari Palembang itu. Dari Palembang, pemirsa sekalian. Yang ditunggu-tunggu pemirsa sekalian sepertinya sudah sampai. Baik Pak Kades, dengan ucapan apa yang disampaikan kepada masyarakat ini? Kepada masyarakat, mari kita dengarkan dan kita simak nanti pada saatnya beliau menampaikan ceramah, ya. Mudah-mudahan momen ini momen sangat penting bagi kita untuk kita kembali berkiblat kepada baginda Rasulullah, bahwa Rasulullah itu adalah menyempurnakan akhlak manusia. Maka oleh karena itu pada saat nanti mari kita simak. Pemirsa sekalian, sepertinya Pak Kades yang ditunggu-tunggu ini sudah hadir ini. Mari kita ikuti dari Desa Bindu, Kecamatan Pendiawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Saya Raden Muhammad Wahyu dari Deteksi TV akan melaporkan jalannya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada tahun 2025 ini. Bersama kami, bersama Deteksi TV. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, yang ditunggu dan yang dinanti-nanti telah tiba di Masjid Al-Furqan Desa Bindu, pemirsa sekalian.
itu saudara-saudara sekalian, acara sebentar akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Biru beserta seluruh aparatur pemerintah desa yang berhadir, yang kami hormati Ketua BPD beserta kawannya, yang kami muliakan segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu undangan yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang insya Allah sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita pada siang hari ini dapat sama-sama hadir di Masjid Al-Furqan Desa Biru dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah. Selanjutnya salawat beserta salam marilah selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insyaallah kita yang hadir di kesempatan ini telah diambil hadir akan sama mendapatkan syafaat darinya. Amin. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, marilah pertemuan ini kita awali dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita dengarkan dengan hikmat pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Ananda Wansori. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bacaan Tawakkilan ayat suci Al-Quran, tanda dibuka ingatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini 20 September 2022. Sekalian, bulan ini merupakan bulan Rabiul Awal, di mana Nabi besar, Nabi junjungan kita, Nabi akhir zaman, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa sekalian kita berharap dan berdoa semoga kita yang hadir di sini, seluruh umat Islam yang berada di Kabupaten Bandung dan di mana saja akan mendapatkan selamat pada dan sama-sama bersama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa dan sedikit sekalian, ikuti jalannya ingatan Maulid Nabi pada hari ini di Desa Bidu, Kecamatan Penjawan, Kabupaten Logan, bersama kami, bersama Pemirsa deteksi TV sekalian, baru saja kita ikut bersama pembacaan ayat suci Al-Quran. Baik pemirsa sekalian, ikuti acara selanjutnya. Allah dengan segala firman-Nya. Insya Allah yang membaca dan kita yang mendengarkan telah akan sama mendapatkan imbalan pahala yang berganda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu jemaah yang dihormati, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan yang mewakili segenap pengurus masjid dan sekaligus masyarakat Desa Bidu. Dalam hal ini yang disampaikan yang terhormat Bapak Kepala Desa Bidu, Bapak Dr. Abdul Zaid Al-Fatih. Padanya warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Yang sama-sama kita hormati aparatur desa, Bapak Ketua dan Anggota Desa hadir, juga hadir bersama kita rekan kita kepala desa setempat, Pak Agung Nanti, alhamdulillah selamat. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jemaah pengajian baik dalam desa maupun luar desa yang alhamdulillah pada saat ini sudah berlama bersama kita. Al-Mukarram, para pengurus masjid Al-Qur'an Desa Bidu, Pak Haji bin Abdullah Al-Sing, Al-Mukarram Anjani Ilodong, Ustaz kita Kiai Toyib Bapak-bapak, ibu-ibu, sehadirin jemaah yang dihormati, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan olehnya, kita semua dapat hadir di Masjid Al-Qur'an Desa Bidu dalam kaitan memperingati sekaligus merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1440 Bapak Ibu yang ingin merayakan mewakili atas nama perintah Desa Bidu dan sekaligus atas jamaah sekalian baik dalam desa maupun luar desa, alhamdulillah kita semua masih dapat hadir di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini
adalah wujud kecintaan kita pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada kita semua, mungkin sambutan kita terlalu panjang, bahwa pada saatnya nanti, mari kita dengarkan bersama-sama perjalanan kisah dari tokoh tauladan uswatun hasanah bagi kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah nantinya sampaikan oleh Ustaz kita kemudian beberapa kita. Kepada Ustaz tentunya ini jadi pada waktu. Beliau ini orang Palembang, darinya, logatnya, bahkan orangnya agak mirip-mirip. Ini agak panjang perjalanan, sehingga baru sampai saat ini, karena saya tanya tadi, karena memang dari Jambi, Singapura Riau, baru langsung ke kita di desa ini. Karena itu pada saat nanti tolong diberi pencerahan kepada kami orang desa yang belum banyak pemahaman dari kota, mungkin banyak yang belum tersampaikan kepada kami, dan waktu tentu kita dibatasi. Ini saja yang kami sampaikan sekali lagi atas nama pemerintah desa, atas nama pengurus masjid. Ada kekurangan, kelemahan, kelemahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Detes TV sekalian, baru saja kita simak bersama sambutan Kepala Desa Bindu yang tadi sudah kita dengarkan bersama. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Bindu. Bapak Ibu jamaah sekalian, Maulid Nabi kita pada tahun ini mengambil tema kemuliaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, diraih dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Ustaz Thayyib Muhammad Al-Agama. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian, marilah kita dengarkan secara hikmat ceramah agama dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah yang bertepatan dengan 2025 Masehi. Al-Ustaz Thayyib Sarjana Agama, kepadanya dipersilakan. Kuning, apa lagi? Hijau lemon, oleh lemon haus. Belakang ada biru, masya Allah, luar biasa. Pakai seragam maupun tidak seragam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina maulana Muhammad sayyidi sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Nawaitu al-musliman wal ittifaq ma yajibuna nawaitu al-ta'lim وتذكر التذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والآن تعالى التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله واتباع السلف على الهدى والإله على الخير ابتغاء كلام الله وقربه وثوابه. رب زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين. بحق سيدنا مولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم افتح علينا وأولادنا وأزواجنا وفتوح العارفين وفقنا بكل بعدنا إلى سلسلة الجسم سيد الحق
Alhamdulillah, syukur kepada Allah di siang hari yang penuh berkah, waktu istimewa di tempat yang mulia. Allah mengumpulkan kita bersama di Masjid Al-Furqan. Astagfirullah, mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju rumah Allah menjadi sebab Allah ampunkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal. Dan senantiasa Allah berikan kita semua nikmat panjang umur dalam keadaan sehat afiat. Allah berikan kita semua rezeki yang banyak dan barakah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan saleh dan salehah. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah istiqamahkan kita sampai nanti Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, sahabat-sahabat kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para baginda Nabi Besar Muhammad. Anak kecil Bapak Ibu sudah dididik supaya berjuang untuk agama Allah. Ini penting juga kita jadi anak-anak remaja kita supaya mereka peduli dengan masjid. Dokter mereka, sokong mereka, kita yang tua mengawasi, menunjukkan jalan, jangan sampai mencaci maki dan merendahkan mereka. Yang muda kita dukung mereka, karena biasanya acara-acara besar itu akan semangat kalau diisi dan dibuat oleh anak-anak muda. Kita diterima beres saja. Walaupun kita memuliakan manusia, orang yang memuliakanlah diri di dunia. Kenapa? Dia mengamalkan sunnah Nabi besar Muhammad. Siapapun kita muliakan, siapapun kita hormati, siapapun dalam sunnah kita jaga. Kenapa? Karena dia adalah umat Nabi besar Muhammad. Baik penting hadiah di Bapak Ibu yang sudah Allah dengan kesombongan bahwa wajib kita belajar 3 ilmu. 1, ilmu tauhid, ilmu tentang Tuhan, bagaimana mengenal Allah yang baik dan seterusnya. Ilmu tauhid. 2, ilmu fikih, ilmu tentang tata cara ibadah. Karena semua ibadah kita ada turunan yang digariskan dan diwariskan yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Dan kata Allah, kalau hatinya bersih, mulutnya akan bersih. Betul? Kalau orang hati bersih, matanya bersih. Hati bersih, telinganya bersih. Hati bersih, semua anggotanya menjadi bersih semua. Masalah kullu ina'i birabihi yuqtahu. Setiap wadah itu akan mengeluarkan isi yang ada di dalamnya. Kalau isinya kopi, saya mau kopi lah. Kalau isinya teh, isinya susu, akan mengeluarkan di mulut kita. Jadi kalau hati bersih, mulut pun akan ada jamaah ngomong sama saya. Kalau hati kita keluar, mau dulu. Tidak bisa. Orang kalau hati bersih pasti lisannya bersih. Kalau hati bersih pasti semangat. Dan kadang-kadang baik semangat tapi hati busuk sama dia. Ini salah penilaian. Orang kalau berjuang untuk sholat, berjuang ke masjid, kebersihan hati, makin air makin bersih. Alhamdulillah. Tidak bisa kita kuatkan sosial, tidak bisa. Tidak bisa menilai orang akhirat, tidak bisa. Nah, kemudian Allah kita tawalla bisarain. Kita ini hanya lihat yang sosial saja. Yang terlihat aja. Kalau dia sudah kemudian orang baik, jangan suruh. Kadang-kadang orang ini berusaha dia dalam kemudian. Oh, dia bukan kemudian. Oh, sedang menjadi saya lancar gitu. Ada yang jaga-jaga baik dan sumpah anak-anak masih berarti orang baik susah baik
inilah nama ilmu keberkhianati. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya salah satunya adalah bagaimana membersihkan hati. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Apa kata sahabat Anas? Nabi pernah menempuh pundak. Sahabat Anas itu kecil, umur 8 tahun 9 tahun. Tapi berjuang, menghabiskan waktunya, atas lahirnya baginda Nabi Muhammad. Gembira karena Allah perintahkan kita untuk bergembira atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Allah yang katakan dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi fadlillah, dengan anugerah dari Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat dari Allah, wa bidzalika falyafrahu, maka dengan itu bergembira atas anugerah Allah. Kalau kita baca dalam kitab tafsir, banyak ulama dari mulai kalangan para sahabat sampai ulama-ulama yang menjelaskan tentang makna fadl dari Allah. Anugerah dari Allah, salah satu anugerah dari Allah itu adalah iman. Al-iman ini anugerah terhebat yang Allah berikan kepada kita. Al-abdul nikmatul iman, ahlan nikmat al-islam. Nikmat iman, nikmat tertinggi, nikmat terhebat, nikmat paling sempurna, nikmat paling purna yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman. Siapapun kita yang beriman layak untuk bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal. Walaupun mungkin hidup kita banyak masalah, susah, problematika banyak, urusan banyak, utang banyak, biasa. Namun tetap kita bisa layak menjadi orang paling bahagia dunia akhirat. Kenapa? Karena bermodalkan di iman. Jangan sampai gadaikan iman dengan apapun. Jangan gadaikan iman dengan bisa kedus. Jangan gadaikan iman dengan kecap satu bungkus. Jangan gadaikan iman dengan karet satu kotak. Jangan gadaikan iman dengan sawit 1 kilo. Karena dunia dan isinya kalau ditukar dengan iman tidak akan bisa dibayar. Maka nikmat iman yang paling hebat, warisan orang tua terhebat adalah iman. Walaupun orang tua kita tidak mewariskan harta, tidak mewariskan kedudukan, tidak mewariskan tahta, namun mewariskan iman, maka ini mobil yang terbaik. Alhamdulillah. Iman. Inna Allah yu'til mal liman yuhib wa liman la yuhib. Allah berikan harta kepada siapapun hambanya. Ya Allah suka, Allah tak suka, ya Allah cinta maupun Allah tak cinta, semua diberikan oleh Allah. Orang kaya belum tentu jadi orang mulia. Pejabat belum tentu menjadi orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah. Orang yang memiliki dunia belum tentu orang yang istimewa. Bisa jadi cara Allah untuk menghinakan dia. Namun bilang kita tahu dulu ada yang namanya Fir'aun. Siapa namanya itu? Kenal itu dengan Fir'aun. Kenal? Bahaya oleh saling dulu. Fir'aun kenal. Soalnya saya tidak kenal dengan korup tahu ya. Di sini Fir'aun tahu, tahu. Luar biasa. Fir'aun, raja, diktator, jahat, anak kecil dulu, waktu dihabisi. Luar biasa. Fir'aun, dia punya kedudukan, dia punya jabatan, dia punya istana. Maka jangan sampai kedudukan kita
harta kita, dunia yang kita miliki membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu. Makin tambah harta, makin semangat sedekahnya. Makin tambah kedudukan, makin rindu dengan rumah Allah. Semakin tambah dunia, semakin semangat datang ke rumah Allah, semakin semangat sholat jamaah. Alhamdulillah. Makin tambah umur, makin taat. Allah tambah umur kita apa yang diinginkan Allah. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas liya'lamallahu alladziina aamanu. Allah tidak menunggu kita kaya, Allah tidak menunggu kita punya rumah besar, Allah tidak menunggu kita punya jabatan dan kuasa. Yang Allah tunggu adalah kapan hamba-Ku sujud di hadapan Allah, kapan hamba-Ku kembali ke masjid, kapan hamba-Ku semangat sedekah, kapan hamba-Ku baca Quran, kapan hamba-Ku duduk di majelis ilmu. Itulah yang dinanti oleh Allah Subhanahu. Tambah umur, tambah taat. Sampai ditambah kembali ke katakan tua-tua lagi. Makin tua, makin jangan. Makin tambah umur, makin jauh dari masjid. Makin tambah umur, makin malas sholat. Makin tambah umur, malas baca Quran. Makin tambah umur, makin pelit. Alhamdulillah deh. Ujung datang bantingan tubuh. Padahal tidak ada orang meninggal bantingan tubuh, tidak ada. Kenapa? Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Inna nasa sulukun talaka. Manusia ini terbagi dari tiga. Dalam diri kita bagi dari tiga. Satu, sulukun lillah, sepertiga untuk Allah. Dalam diri kita ini ada sepertiga untuk Allah. Apa itu? Itulah ruh kita. Memang mantap anak-anak yang kasih. Siap berbicara dalam hati. Dari atas tanya. Siap berbicara dalam hati. Tutup mulut. Jangan ditutup mulut. Suara. Hebat dan tahan sebenarnya. Dan sepertiga untuk Allah. Apa itu? Alhamdulillah, itulah ruh kita. Kita namanya manusia ini kan ada dua, ada ruh dan ada jasad. Kalau disebut manusia, kita katakan ada orang mau salaman, kita katakan mau orang senyum dengan kita. Kenapa? Pasti ada ruh dan jasad. Tapi kalau ada orang ada jasadnya, tidak ada ruh yang namanya apa namanya? Mayat. Kalau berkasar lagi bangkai ada jasadnya, ada ruh dan mayat. Ada ruh dan ada jasad namanya hantu. Ada ruh dan ada jasad. Masya Allah. Alhamdulillah, semua ruh kita ini kembali kepada Allah. Ruh yang taat, ahli ibadah, atau semua yang berjahat, yang maksiat, semua yang kembali kepada Allah Subhanahu. Tidak ada ruh yang berlayanan. Tidak ada. Saya pernah ceramah, selesai ceramah malam hari ada ceramah ngomong saja. Jangan bisa lewat jalan depan itu. Kenapa? Semalam ada preman tadi sana. Apa masalahnya? Ruhnya masih nyangkut di batang pisang udah. Kok bisa kata saya? Kok preman dia, orang jahat, ahli maksiat, ruhnya tetap kembali kepada Allah Subhanahu. Tapi saya tertawa di depan kuburan itu apa? Itu jin. Karena kita ini selalu bersama dengan jin. Ada nama jin kori. Kita lahir, jin ikut. Dia tahu segala gerak-gerik kita, bisa menirukan kita, Masya Allah, bisa seperti suara kita. Siapa dia? Itu jin kori namanya. Bukan ruh. Tidak ada ruh yang berlayanan. Semua ruh kembali kepada Allah Subhanahu. Dua,
Terus bereaksi sepertiga untuk diri sendiri. Kembali kepada kita, apa itu amal ibadah kita? Sekecil apapun ibadah, pasti akan kembali kepada kita. Tidak ada yang disia-siakan Allah. Contoh siang hari ini, kita duduk di masjid, pakai lama duduk di masjid, pakai besar pula pahalanya. Alhamdulillah. Dari mulai sholat zuhur, rukun sholat asar, intidal sholat ila sholat, rukun sholat ke sholat berikutnya, diampunkan dosa dan ditinggikan derajat di sisi Allah Subhanahu. Mudah-mudahan pahala kita semua jadi pahala yang berlimpah dunia akhirat. Amin ya Allah. Inilah perjalanan tengah yang duduk lama di masjid. Lama nunggu saja. Tapi duduk lagi apa yang masuk pelaku melakukan ada perusahaan hati-hati gagah hewan. Bahaya. Ada lepas yang sampai juga Allah luar biasa. Setelah Allah luar biasa. Iman, panas-panas kenapa pun yang kita usahakan, yang kita perjuangkan, yang kita lakukan untuk Allah, memakmurkan rumah Allah, bersyiarkan agama Allah, ada pahala yang Allah akan berikan kepada kita. Ya ayyuhal insan, innaka kadhibun ila rabbika ta'amulati. Capek menuju Allah, letih beramal ibadah, Allah akan balas dan Allah akan jumpakan pahala yang sempurna di akhirat dan dunia. Amin ya rabbal. Semua panitia yang berjuang, masya Allah, pahala paling banyak di panitia. Kenapa? Selain orang datang, maka semakin banyak pula pahala yang mereka dapatkan. Mendalam mereka ini, siapa yang menunjukkan dalam kebaikan, sama dengan orang melakukan kebaikan. Alhamdulillah. Masya Allah, semua kembali kepadanya. Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kita. Allah yang siap akan membalas semuanya. Tiga, solusi bersyukur. Sepertiga untuk hewan tanah, cacing tanah, ulat dan seterusnya. Apa itu? Itulah dasar kita. Badan kita yang ganteng, yang cantik, yang tinggi, yang putih, yang pelawan, masya Allah, yang cantik, yang kita luar biasa. Semua yang akan dimakan kita, mau dan mau suka dan suka. Yang ganteng-ganteng dulu kan, kakek kami di Primadona desa, kembang desa sekarang umur berapa? Alhamdulillah 89. Apakah masih dari kembang desa? Masih ada bu? Saya dari kembang desa, sudah dari kembang bangkai. Bunga bangkai dulu. Berubah keadaannya, siap-siap pada diri akan jadi makanan kecintaan. Jangan membanggakan kegantengan, kecantikan, pada semua keindahan rupa keindahan yang terkenal adalah keindahan hidup pekerjaan. Bawa emas setengah kilo jangan kita. Kalau setengah kilo, gelang seberapa? Sampai gelang kaki pun ada sebeda. Besilah kalau bapak, kalau makanan kecintaan. Tapi jangan buat-buat. Nanti resiko bulan. Nah, tak usah bingung, tak usah risau, tak usah minder. Kenapa? Kita diberi lebih kekuatan daripada dunia dan sisinya. Itulah iman yang menancap di hati kita. Alhamdulillah. Usul Fatimah Nabi ya Rabbal. Lagi. Dua. Penafsiran para ulama tentang rahmat dari Allah. Banyak rahmat disebutkan. Masya Allah, ada rahmat itu berupa Quran, rahmat itu berupa kenikmatan ibadah banyak, dan salah satu disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Masya Allah, penafsiran dari sahabat dari Abdul bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Sayyidina Abdul bin Abbas?
rahmat Allah adalah baginda Nabi Muhammad. Karena isyarat dari ayat lain. Apa ayatnya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak ada kami utus engkau wahai Nabi Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Siapa dia? Baginda Nabi Muhammad. Maka kita bergembira, kita senang, kita bahagia. Kenapa? Nabi Muhammad ada satu makhluk Allah dalam kitab Bidayah wa Nihayah yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir. Satu makhluk Allah ini dan senang, tidak bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad. Inna iblis sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya iblis menangis, berjerit, berteriak 4 kali teriakan, 4 kali cerita, menangis kejadian. Kapan? 4 kejadian. Pertama, inna ru'ina, ketika iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu. Iblis dilaknat oleh Allah karena ada kesombongan di hatinya. Padahal ibadahnya luar biasa, 185.000 tahun ibadah. Dalam riwayat tidak ada sejengkal langit kecuali pernah dijadikan tempat sujud iblis. Kuat ibadahnya, masya Allah. Kalau saya tanya orang yang sering sholat ke masjid Al-Quran, ada tak yang pernah sujud di semua keramik yang ada di masjid? Tidak ada. Alhamdulillah saat kami semua duduk di sini, itu pun kadang setahun cuma 3 kali. Masya Allah, asik iblis ibadahnya luar biasa. Langit jadi tempat sujud iblis. Baik itu sombong, apakah rumah besar itu sombong, apakah kendaraan mewah itu sombong? Belum tentu. Sombong itu 2 kata Nabi. Hati-hati dengan 2 hal ini. 1, sombong itu adalah bataluna. 2, menolak kebaikan. Sombong adalah menolak kebenaran. Sombong adalah menolak nasihat. Sombong adalah menolak kebenaran. Inilah mau dengar tausiah, tidak mau dengar khutbah, tidak mau dengar mau'izatul hasanah, tidak mau dengar kebaikan. Inilah orang sombong sesungguhnya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marra 'ala al-mu'min arba'una sabahan lam yujallis ulama fasaqalu." Wahai Ali, ya Rasulullah, kalau ada orang beras hatinya, kalau hati sudah keras, sulit dinasihat. Kalau hati sudah keras, berat melakukan ibadah. Kalau hati sudah keras, sulit untuk dapat kebaikan. Alhamdulillah, maka jangan sampai. Maka kita bapak yang dimuliakan Allah wajib berpuasa. Benar, tapi itu yang berdepan. Kenapa untuk melakukan hati kita? Orang saya pribadi kalau keluar itu pakai bawa kertas sudah. Kenapa? Saya mau lihat kemana bapak-bapak yang ada di dunia. Satu, orang yang sulit dengan nasihat adalah orang yang sering diberi nasihat. Orang yang paling mendengar orang pemberkatan jangan kita bisa
nasihat dengarkan siapapun yang menyampaikan. Siapa yang paling dekat dengan Allah, siapa yang paling tinggi derajat di sisi Allah, siapa yang paling mulia. Di bawah becek kanan hitam becek, tapi dilapisi dengan banner putih bersih, masya Allah. Jadi makan kita nyaman. Saya penasaran apa kira-kira mulai dari saya buka, saya intip dikit. Wajah saya Allah. Kemarin kalau di atas semuanya Allah balas dan balas yang terindah di dunia sampai surga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak masalah, tapi belum nikah usah, tak masalah. Asal ibunya bagus, tapi dia masih punya tak masalah. Kan asal bacaan Quran yang luar biasa, surah Zumar. Kita saya pribadi, lain pribadi lebih milih jadi makmum daripada jadi imam. Kenapa? Saat jadi makmum kita ditanggung oleh imam. Aman kita. Kadang pertama ada orang tidak mau mundur dari rumah. Padahal ngomong sudah tidak jelas, dikit sudah habis, tidak ada bacaan salah, berajo 3 bulan tidak muncul masjid. Ada ya, itu tidak muncul lagi pak. Akhir keburukan. Mau berbilang muda, anak Sri Malik umur 78 tahun dididik oleh Nabi. Apa kata Nabi? Ya bunaya, wahai anakku, in barakna antusbiha
manusia laisa fi qalbika ghishun faf'al. Wahai anas dari Rasulullah, kalau kau mampu pagi, sore hari, jangan sampai ada di hatimu kebencian dengan siapapun. Jangan ada benci, jangan ada iri, jangan ada rasa. Bersihkan, lakukanlah kalau bisa. Kenapa? Karena kami sunnati, karena itu adalah sunnah bukan lagi satu Muhammad. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa menghidupkan sunnahku berarti dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'iyya bil jannah. Siapa yang cinta denganku akan bersama denganku di surga. Alhamdulillah. Jadi jangan bayangkan sunnahku hanya sholat, sunnahku hanya zikir, sunnahku hanya puasa, sunnahku hanya sedekah. Ada satu sunnah yang sangat esensial, yang sangat penting, itulah sunnah kebersihan hati. Maka mulai dari setiap hari ini bersihkan hati kita. Jangan sampai ada benci dengan siapapun. Siap bersihkan hati? Jawab pertanyaan. Saya tanya, siap bersihkan hati? Siap melupakan keburukan malam? Siap melunaskan utang kawan? Ini berat besar itu. Lihat utangnya dulu. Kalau 2 itu oke lah, ikhlas. Kalau 20 juta, bahaya itu. Masya Allah, itu luar biasa. Tugas kita membersihkan yang dulu kan kita biaya. Dan kita mudah-mudahan dengan bersih hati, dengan banyak ibadah, dengan inilah kita akan bersyafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama selamat agar selawat kita, amal kita, dan amal orang tua kita disertakan di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin min qulubi wa hikmah pertama kita gembira atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad.
yang mana diperintahkan Allah. Tiga, setelah abang ibadah, ayo sama-sama kita semangat menuntut ilmu, mengambil warisan Nabi Muhammad. Tiga, setelah semangat menuntut ilmu, hadir pengajian, jangan lupa bersihkan hati. Ini sunnah Nabi Muhammad. Jangan sampai ada keburukan, kebencian, iri, dengki, hasad, hilangkan semuanya. Empat, kita berkumpul bersama untuk sama-sama menjalin tali silaturahmi. Mudah-mudahan nanti Allah panggil kita. Wasibal ladzina taqaw ila jannati zulala. Akan diberi orang-orang bertakwa masuk ke dalam surga dalam keadaan berdamai. Dan tidak ada yang masuk surga sendirian, tidak ada yang masuk surga dewean, tidak ada yang masuk surga tanpa teman. Orang akan diberi masuk surga berdamai. Mudah-mudahan malaikat pemilik kita masuk surga, kita yang kumpul di Masjid Al-Quran desa Bindu untuk masuk ke dalam surga Allah bersama Rasulullah Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Masya Allah, alhamdulillah. Yang tiga lewat 20. Selesai sama jam 2 lewat 25. Tadi 55 menit sampai 60 menit saya berdiri di sini. Alhamdulillah. Karena di peringatan siang ini hujan paling berat. Jangan banyak barokah. Nanti terkadang ada orang yang bisa tidur di rumah. Kenapa? Orang yang tidur di rumah tahu karena sama rumah. Dengan kemenangan Ustaz berpahala. Orang yang tidur di rumah mudah-mudahan sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa Deteksi TV sekalian, 1 jam sudah kita mendengarkan siraman rohani penyambung Nabi besar Muhammad SAW. Apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz tadi, kita harapkan, kita ambil makna dan kita ambil hikmahnya. Pemirsa Deteksi TV sekalian, hari ini di desa Bindu dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, kita berharap kita sebagai umat Muslim selalu mematuhi, mengikuti, dan kita berharap syafaatnya yang dari Nabi Muhammad SAW. Pemirsa sekalian, saat ini usai sudah siraman rohani yang disampaikan oleh Al-Ustadz yang betul-betul mirip seperti Ustadz UAS. Pemirsa Deteksi TV sekalian, begitu antusiasnya keluarga ataupun umat Muslim di desa Bindu ini mengikuti pengajian akbar di Masjid Al-Quran, masjid yang begitu megah, masjid kebanggaan masyarakat desa Bindu, Kecamatan Penijauan ini. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, kami mengikuti dari awal sampai akhir acara tersebut. Insya Allah apa yang kita dengarkan tadi
sungguh kita ambil hikmahnya dan kita selalu memaknai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Raden Muhammad Wahyu dari Deteksi TV. Selamat petang. Wassalam. Sampai jumpa. Baik pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang masih setia pada channel kami. Alhamdulillah, alhamdulillah hibbil alamin, puji syukur reda Allah Subhanahu wa taala. 1 jam sudah umat muslim di Desa Bindu ini. Baik dari Desa Bindu, Desa Penijauan dan SP 4 desa-desa tetangga sekalian lainnya, maksud kami pada hari ini berkumpul di masjid yang megah, Masjid Al-Furqan, masjid kebanggaan warga Desa Bindu, dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Deteksi TV sekalian, 1 jam sudah seumah umat muslim ini mendapatkan siraman rohani dari Ustadz Thoyibno SAG dari Kota Palembang. Kita berharap apa yang disampaikan Ustadz tadi kita bisa mengambil hikmah, memaknainya, dan kita selalu menjadi umat muslim yang selalu taat dengan apa yang disampaikan ajaran-ajaran, maksud kami, dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, usai sudah liputan kami dari Desa Bindu, Kecamatan Penijauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, kita berharap semoga kita kelak akan bersama-sama mendapat syafaatnya Nabi besar Muhammad SAW dan diakui sebagai hambanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada liputan ataupun season acara bersama kami, bersama Deteksi TV.